Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang optimalisasi pembentukan nitrogen melalui aplikasi suara terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman pakan. Saya Ahmad Rizky Maulana dengan NIM 092. Saya Nala Nurmaitsa dengan ekonomi 169. Saya Bisita Yufransi dengan ekonomi 168. Saya Kalifai dengan ekonomi 177. Saya Setia Putra Wibowo dengan ekonomi 082. Baik, selanjutnya langsung ke anggota 2. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar peran urea. Urea merupakan sumber nitrogen utama dalam pembentukan tanaman pakan. Nitrogen merupakan salah satu unsur hara makro esensial yang memiliki peran, yaitu yang pertama sintesis asam amino dan juga protein, yang kedua pembentukan enzim metabolisme dan pembentukan klorofil. Maka dari itu nitrogen sering menjadi faktor pembatas utama dalam pertumbuhan tanaman pakan. Yang jika diberikan jika kekurangan N, maka daun akan menguning atau mengalami klorosis dan juga pertumbuhan tanaman akan terhambat. Kemudian jika diberikan berlebihan, maka pertumbuhan terlalu lunak dan juga risiko terjadinya akumulasi nitrat tepat. Ya. Yang kedua yaitu nitrogen use efficiency ataupun efisiensi pemberian nitrogen. Nitrogen use efficiency adalah kemampuan tanaman menyerap dan memanfaatkan nitrogen secara efisien. Pada dasarnya, tanaman memiliki kapasitas fisiologis terbatas dalam mengasimilasi N. Jika dosis yang diberikan berlebihan, maka nitrogen tidak akan terserap secara optimal. Kemudian, sebagian nitrogen akan kehilangan melalui pencucian ataupun penguapan, dan efisiensi pemupukan menurun. Yang artinya, tidak semua tambahan pupuk meningkatkan hasil, dan pemupukan harus berbasis kebutuhan tanaman dan juga kondisi tanahnya. Selanjutnya ada pengaruh level urea terhadap pertumbuhan vegetatif. Ada parameter pertumbuhan vegetatif. Yang pertama itu tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, diameter batang, sama luas daun. Terus ada mekanisme fisiologis. Yang pertama dan nitrogen meningkatkan pembelahan dan pemanjangan sel. Yang kedua, peningkatan klorofil menjadi fotosintesis menjadi lebih intensif. Yang ketiga, ada fotosintat atau karbohidrat digunakan untuk pembentukan jaringan baru. Lalu ada respon dosisnya. Jika dosis meningkat, maka pertumbuhan meningkat sampai titik optimum. Yang kedua, setelah optimum, maka peningkatan tidak signifikan. Selanjutnya ada pengaruh terhadap produksi biomasa. Yang pertama ada parameter produksi. Jika berat segar maka mengandung air, kalau berat kering maka bahan organik itu yang sesungguhnya. Yang kedua ada peran nitrogen dalam produksi. Yang pertama meningkatkan luas daun atau leaf area index atau LAI. Yang kedua itu meningkatkan penyerapan cahaya. Yang ketiga itu meningkatkan sintesis protein dan enzim fotosintesis. Yang selanjutnya itu ada pengaruh terhadap produksi biomasa. Dampaknya yaitu 1. Akumulasi karbohidrat meningkat. 2. Biomasa hijauan meningkat secara nyata pada dosis optimal. Yang selanjutnya itu ada interaksi dosis urea dan umur panen. Ada waktu panen muda itu ada 1. Berat segar tinggi, 2. Protein tinggi, 3. Serat rendah. Panen tua itu ada berat kering meningkat, 2 itu serat NDF sama HDF dan lignin itu meningkat. Yang 3 itu ada pencernaan menurun. Selanjutnya ada pengaruh terhadap kualitas nutrien. Pertama ada parameter kualitas untuk protein kasar, pencernaan bahan kering, rasio CN, kandungan serat NDF dan ADF. Terus ada resiko dosis berlebihan, akumulasi nitrat dalam jaringan. Kedua ada potensi keracunan pada ternak ruminansia.
Terus pengaruh nitrogen sama meningkatkan protein kasar, juga menurunkan rasio CN. Ketiga, meningkatkan kecenaan pada umur panen tepat. Dosis optimum dan dampak lingkungan itu berkurang pada awal pemberian. Respon produksi meningkat tajam. Terus ada setelah titik optimum, tambahan pupuk memberi peningkatan kecil. Hingga berlaku prinsip law of diminishing return. Sedang faktor pembatas setelah optimum, pertama ada air, fosfor, kalium, intensitas cahaya, terus ada kapasitas genetik tanaman. Ketika berlebihan, itu ada penjusian nitrat, itu penyeraan air dan pencemaran air dan eutrofikasi, emisi NH3 dan N2O gas rumah kaca. Efisiensi pupuk rendah, biaya produksi meningkat. Jadi kesimpulannya yaitu urea meningkatkan pertumbuhan vegetatif secara signifikan hingga sampai dosis minimum, sampai dosis optimum. Jika pemberian urea melebihi dosis optimum, maka efektivitasnya akan berkurang. Terus yang kedua adalah produksi biomasa meningkat melalui peningkatan fotosintesis. Yang ketiga, kandungan protein kasar meningkat dengan peningkatan nitrogen. Yang keempat, dosis berlebihan menurunkan efisiensi dan beresiko terhadap lingkungan, salah satunya pencemaran lingkungan. Yang kelima adalah strategi terbaiknya yaitu pemberian dosis yang tepat, terus pemilihan waktu pemberian dosis yang tepat juga, dan terakhir adalah pemanenan yang tepat sesuai umurnya. Untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan dapat disampaikan. Silakan, dialog. Faktor lingkungan apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas pembusuhan nitrogen dari urea pada tanaman padi? Bisa diulangi, Mas? Faktor lingkungan apa saja yang Segini. faktor lingkungan apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas pemupukan nitrogen dari urea pada tanaman pangan? Untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ya, Isna sama Maudi. Atau Darmin 3 pertanyaan dulu ya. Baik, Pak. Dibagi 2 Darmin. Untuk Isna dulu. Kenapa nama saya Isna dalam volume 055? Kenapa sih urea itu bisa mengandung banyak nitrogen dan contoh urea apa yang bagus untuk tanaman ikan? Perkenalkan, nama saya Aurelia Agustin, ekonomi 021. Pertanyaan saya sederhana aja, dalam kondisi tanah seperti apa pupuk urea itu bisa efektif dan tidak efektif, kurang efektifnya? Baik, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Kalau mau buka PPT boleh. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari Nelo, yaitu pertanyaannya faktor lingkungan apa saja yang dapat mengaruhi nitrogen dalam
penjualan urea. Itu faktornya ada kurang lebih ada 4 ya Mas ya. Pertama ada pH tanah, terus yang kedua ada pH dan suhu, terus yang ketiga ada tekstur tanah juga, kelembaban tanah, serta curah hujan yang dapat mempengaruhi keguguran tanah. Apakah coba menjawab? Oke. Selanjutnya pertanyaan. Sebisanya jawabkan, nanti kalau salah kan tambah. Lama-lama. Izin menjawab pertanyaan Isna, kenapa pupuk Korea lebih digunakan daripada yang pupuk lain? Karena pupuk Korea itu adalah pupuk sintesis yang lebih banyak mengandung nitrogen daripada pupuk lain. Terus contoh yang bagus itu NPK. Saya teruskan. Saya tambahin ya. Pertanyaannya tadi kenapa urea ya? Jadi gini, urea itu termasuk dicatat oleh pupuk tunggal. Pupuk itu ada pupuk buatan itu ada pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal itu kalau hanya mengandung satu unsur hara, itu pupuk tunggal. Pupuk majemuk kalau lebih dari satu unsur hara, contohnya NPK. Ya. Nah, dalam tadi kan mengapa urea kok E-nya tinggi, itu memang dalam pembuatannya memang diprogram biar E-nya tinggi sampai 46% kandungannya. Ada sumber yang lain, sumber N yang lain atau pupuk N yang lain, namanya pupuk sumber juga namanya ZA. Itu kandungan protein kandungan N-nya hanya 21%. Jadi mengapa banyak digunakan urea ya karena memang kandungan N-nya tinggi. Ya, kalau NPK itu pupuk majemuk. Ya, biasanya kalau di tanam padi itu pada fase pertumbuhan vegetatif awal itu dipupuk urea, tapi nanti pada akhir masa vegetatif mau memasuki fase generatif, fase terbentuknya bunga dan buah, itu namanya generatif. Itu dikasih pupuk yang NPK, gitu ya.
Ya, terus yang lain silakan dijawab. Jadi pengertiannya beda antara urea dan NPK itu beda, itu berdiri sendiri-sendiri. Ya. Kalau NPK kandungan N-nya berapa? Biasanya NPK itu nisbahnya itu 15-15-15, artinya 15% N, 15% P, dan 15% A. Ya. Kadang ada yang 16 ya ada. Ya. Seperti misalkan merek dagangnya Rustika Yellow, itu ya NPK, ya. Kan ada, itu kan masalah merek dagang, kalau Rustika Yellow kan merek dagang, tapi kandungan mineralnya atau kandungan hara mineralnya itu ya tetap N, nitrogen, fosfor, dan kalium. Ya, silakan dijawab tapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Mbak Aulia. Pertanyaannya, pada kondisi tanah apa yang pupuk urea akan efektif? Menurut kami kondisi tanah yang tepat yaitu pada kondisi yang lembab, karena akan meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme yang nantinya akan membantu pertumbuhan tanaman tersebut melalui nitrogen tadi. Kalau tanahnya terlalu kering, nanti maka nitrogennya bisa tidak terserap secara optimal dan juga akan menguap seperti itu. Apakah cukup menjawab, Mbak? Tambah dikit ya. Jadi urea itu pupuk yang mudah terurai. Ya. Jadi cara pemberiannya itu memang sangat tanaman membutuhkan. Nah, tadi benar tanahnya harus kondisi lembab, sebab kalau tidak lembab percuma saja mubazir. Apalagi di musim kemarau, pupuk urea itu mubazir karena apa? Karena hanya akan menguap. Boleh dijawab kenapa menguap? Karena masuknya N ke dalam tanaman 98,8% itu melalui aliran massa, mass flow, dan itu memang perlu butuh air yang cukup. Ya. Oh ya, makanya kekurangan air sama kekurangan urea, kekurangan N maksudnya urea, kekurangan air sama kekurangan N gejalanya sama. Ya. Daun berwarna kuning pucat itu gejala kekurangan air maupun kekurangan N sama saja. Contohnya ketika musim kemarau, Anda lihat kan tanaman menguning semua kan, itu karena kekurangan air. Mungkin yang lainnya cukup air menjadi pembatas. Nah, di dalam kesuburan tanah itu ada namanya teori Pondiki. Teori Pondiki itu mengatakan bahwa pertumbuhan dan produksi tanaman ditentukan oleh kandungan unsur hara yang paling kahar. Paling kahar itu paling minimal. Contohnya misalkan ya, dari 9 unsur hara makro tersedia, ya, dari karbon, hidrogen, oksigen, magnesium, kalium, fosfor, kalsium, sulfur tersedia. Tapi magnesium kurang, ya berarti pembatasan magnesium. Tetap tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. Itu seperti itu, ya. Kalau dikiaskan atau dianalogikan, diumpamakan kepada saudara ya bisa. Misalnya saudara itu fasilitas terpenuhi, pinter ya pinter, sehat ya sehat, ya kan? Tapi mudah putus asa, ya gagal, ya kan? Berarti pembatas saudara itu keputus asaan, kan begitu. Ya. Sama tanaman juga begitu, ya. Makanya Anda harus
memenuhi syarat semua itu untuk jadi sukses, ya kan? Ibaratnya 9 unsur hara itu harus tersedia semua, ya. Oke ya. Terus lanjut. Baik, kami buka pertanyaan pada sesi dua ini. Silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Saputra dengan handphone NIM 206. Bentar. 20. Ya. Pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, tadi kan disebutkan kandungan nitrogen dalam urea itu 46%. Di dalam kondisi lingkungan yang optimal, artinya tidak kering, lembab dan lain-lain, itu apakah 46% itu dapat diserap semuanya oleh tumbuhan? Atau dari 46% ini berapa persennya yang bisa diserap oleh tumbuhan? Perlu penelitian itu. Mungkin ada yang pernah membaca atau pernah efisiensi penggunaan nitrogen itu tadi. Logika saja, logika, pakai logika. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Harap, menjawab. Nanti nama saya Muhammad Ilham Wijaksono dengan NIM 249. Apa penggunaan urea pada tanaman pakan juga berpengaruh ke palatabilitas ternak? Penggunaan urea pada tanam pakan Juga berpengaruh ke palatabilitas hewan ternak. palatabilitas ternak apa peternak? Ternak. Palatabilitas pakan. Itu kalau kita selanjutnya. Harap, Berikutnya untuk selanjutnya Pak Harap, satu lagi. Ya, menjawab. Nama saya Pak dengan handphone 160. Katanya disebutkan bahwa pemberian urea di atas batas optimal akan menurunkan keefektifannya. Dan batas optimalnya itu sendiri di berapa? Nya 160 ya tadi. Efektif berapa umumnya untuk lahan kita itu minta berapa? Biasanya untuk tanaman rumput ya hampir sama dengan tanaman padi. Ini sih menjawab pertanyaan Mas Bagas. Yang tadi 46% itu masuk semua ya ke tanaman. Menurut kelompok kami enggak semuanya masuk karena kan urea itu sudah menguap, apalagi dalam kondisi kering kan. Itu sih baik. Mungkin awalnya serap semua. Atau menjawab. Jadi ada nggak mungkin digunakan semua, nggak mungkin ya. Ada yang tadi menguap karena memang dia mudah menyerap air, mikroskopis sifatnya. Yang kedua, sebetulnya yang lebih tepat itu adalah bukan menguap, tapi ini ketika terurai itu kan menjadi salah satunya itu ion amonium dan ion nitrat. Nah, ion nitrat itu yang digunakan oleh tanaman, tapi ada bakteri di dalam tanah yang mengubah nitrat menjadi nitrit. Nah ini. Nah kemudian nanti dari nitrit diubah menjadi nitrat lagi, baru bisa digunakan tumbuhan. Jadi ada bakteri yang menggunakan nitrat menjadi nitrit, yaitu nitrobakter ya. Nah itu makanya ada sebagian yang pasti tidak. Nggak mungkin 100%. Kalau untuk efektifannya apa sampai 90% ke atas? Nah itu tergantung ini satu fase pertumbuhan. Jadi makanya begini, karena urea itu memang sifatnya mudah terurai, gampang tersedia,
maka harus saat tanaman membutuhkan. Ya. Terus yang kedua, pemberiannya itu harus bertahap. Jangan kemudian dosis 1 kintal per periode develasi atau per masa vegetasi diberikan brok sekali, jangan. Harusnya itu tiap 2 minggu. Jadi biar efektif, ya kan? 2 minggu pertama kasih sepertiga, 2 minggu kedua sepertiganya, 2 minggu ketiga sepertiga. Itu caranya biar tidak mudah, biar lebih banyak persentase digunakannya. Ya. Jadi kalau begitu bisa sampai 90%. Tapi kalau misalkan diberikan sekali bro, sementara akar kemampuannya seperti saudara lah, misalkan jatah saudara makan 1 piring, sekali pemberian dikasih 3 piring, ya kan? Yang kemakan kan hanya 1 piring tetap kan, yang 2 piring kan berhenti darah. Nah itu caranya begitu ya. Jadi faktornya itu ya. Oke, sudah jelas ya mas? Terus yang berikutnya, saya menjawab pertanyaan yang tadi dari Roland, bisa ulang kan? Penggunaan urea pada tanaman pakan juga berpengaruh ke volatilitas makanan. Oke, ini sebenarnya pertanyaan logika aja. Jika pemberian urea ke tanaman pakan akan mempengaruhi dari volatilitas tanahnya. Itu tuh jika pemberian ureanya itu optimal, maka akan menghidup pertumbuhan yang efektif. Jadi jika tumbuhnya dengan efektif dan pemanenannya tepat, maka tingkat palatabilitas dari ternak itu akan meningkat mengikuti dari pakan yang diberikan gitu. ya, pertanyaannya kan sederhana, meningkatkan apa itu beda, katanya meningkatkan. Karena, ya kan? Karena apa? Karena tadi udah dijawab. Karena apa tadi? Yang singkat saja jawabannya. Karena jika pemberiannya optimal, maka pertumbuhan dari tanaman tersebut akan optimal juga. Ya, pengertian optimal kan menimbulkan tanda tanya lagi. Optimalnya seperti apa? Yang jelas begini. Pertanyaan kan tidak sampai kepada optimal. Pertanyaannya begini. Kalau diberi pupuk, pertumbuhannya kan tentu lebih baik, ya kan? Kalau lebih baik, kandungan protein karnalnya juga lebih tinggi, lebih lemes juga, dimakan oleh ternak itu lebih mudah, lebih lemes, lebih tinggi kandungan proteinnya. Kira-kira ternaknya lebih lahap nggak? Iya. Iya kan? Itu aja jawabannya, lebih lahap tentu, ya. Karena nitrogen itu dapat 1 meningkatkan produksi, 2 meningkatkan kandungan gizi. Hasil penelitian saya dulu ya, dengan dosis dari 100 kg per hektar sampai 400 kg per hektar per tahun per develasi, itu tren kandungan protein kasarnya naik ya, dari 10% sampai 14%. Nah kalau hijauan kandungan proteinnya naik, ternaknya kira-kira lebih suka nggak? Ya kan? Palatabilitasnya lebih bagus tentunya. Cuma perlu dicatat, palatabilitas itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan. Ya, misalkan ternak biasa makan rumput setaria, tiba-tiba dikasih rumput gajah. Ya tentu mikir-mikir dulu kan, biar dibau dulu kan. Nah nanti setelah dia aman kan, ternakan itu pasti menggunakan feeling kan, ya kan? Makanya ternak di padang pengembalaan itu jarang yang keracunan ya, karena dia penciumannya tajam. Nah setelah dia kenal baru dia lahap. Nah tentang palatabilitas mengukurnya gimana? Kan kecepatan konsumsi dalam jam pertama, kan cara hitungnya gitu. Mengukur palatabilitas kan nggak hanya langsung mau nggak, kan nggak seperti itu.
Iya kan? Itu ada caranya. Itu ya. Jadi cara mengukur rata-rata tugas sudah ada cara. Jadi biasanya diukur pada 1 jam pertama. Itu cara mengukur kesukaan, tingkat kecepatan makan. Jawab kalau 1 jam kedua udah beda lagi, udah kenyang. Coba saudara, kalau buka puasa baru buka kan apa-apa dimakan. Karena masih lapar kan. Nanti udah kenyang ya udah enggak kan begitu. Nah makanya cara mengukur kecepatan makan atau pada tugas itu juga itu ya, ada batasan itu ya. Kemudian yang berikutnya balance biasa itu dipengaruhi oleh apa tadi, kebiasaan ya kan, kandungan gizi mempengaruhi ya. Coba kalau ternak itu bisa ditanya ya, antara yang tidak dipupuk dengan yang dipupuk ya, pasti dia akan mengatakan lebih enak dan lebih mudah dimakan yang dipupuk ya kan, pasti begitu kan. Coba sih kalau kamu bisa tanya kepada teman ya kan, itu seperti itu ya. Terus berikutnya ada lagi nggak tadi yang belum terjawab? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Robi. Untuk pertanyaannya, batas optimal ya Mas, batas optimal pemberian pupuk urea pada tanaman pakan. Batasnya itu setiap tanaman pasti berbeda-beda tergantung jenisnya. Itu per hektar per tahunnya pasti berbeda. Nah, untuk mengetahui optimalnya itu berapa itu bisa menggunakan BWD Mas, bagan warna daun. Ya, itu ketika bagan warna daunnya itu udah menunjukkan skala 4 atau lebih, itu bisa dihentikan. Tapi kalau mungkin sebelum 4 bisa tetap dilanjut itu Mas. Ya, mungkin kalau mendekati 4 atau itu bisa lebih dikurangi setiap pemberiannya gitu Mas. Seperti itu. Apakah ada tambahan dari kami Pak? Apa ada tambahan dari Bapak? Oke. Presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.